Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Faslun wa yajuju ay yaqula ar-rajulu li ghairihi sallallahu alayka wa sallallahu ala fulan ibnu fulan li anna Ali radhiyallahu anhu qala li Umar radhiyallahu anhu sallallahu alayka wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma salli ala Ali wa Abi Aufi. Faslun wa tukrahu musafahatu ahli jimmah lima ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusafahu ahla jimmah. Faslun wal adabu fid du'a'i ay yamudda yadayhi wa yahmadullahu ta'ala wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam summa yas'alu hajatahu wa la yanzuru ila as-sama'i fi hali du'a'ihi wa idza faraga masah yadayhi 'ala wajhihi lima ruwiya 'an nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu bi batuni aqaqun. Faslun wa ta'awuju bil Qur'an jaizun li qawlihi azza wa jalla fasta'id billahi minasy syaithanir rajim qul a'udzu birabbil falaq ila akhirih qul a'udzu binnas ila akhirih. Wa ma ruwiya an nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza istasqa syai'an qara'a ala nafsihi wa ajataini wa nafasa wa kana yaqulu a'udzu biwajhil karim wal kalimatihi tamah min syarri ma khalaq wa jara'a wa bara'a ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini kita membicarakan tentang masih adab sehari-hari. Jadi yang artinya dibolehkan kepada seorang laki-laki, dibolehkan kepada seseorang mendoakan kepada yang lain seperti mana ucapan sallallahu alaika, Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada engkau. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada engkau. Maksudnya itu mudah-mudahan dikabulkan doa engkau. Dan boleh juga kita menyebut orang lain, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi rahmat lawan fulan bin fulan. Kayak itu boleh aja kita fulan bin fulan. Karena Ali radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Umar bin Khattab sallallahu alaika, artinya bersalawat Allah kepada engkau. Pada arti maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni, memberikan rahmat pada Allah ta'ala memberikan rahmat, ampunan macam-macam kepada engkau. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah berkata Allahumma salli ala ali abi. Jadi kalau kita yang tahu kan bersalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau di sini boleh bersalawat lawan yang lain.
Allahumma salli ala abi, abahku misalnya kan, abah. Nah, atau Allahumma salli ala siapa? Muhammad Fikri misalnya. Nah, Haji Sayuti. Nah, kayak itu. Oke. Ini ibaratnya doa kan, salawat doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat, keselamatan, kesejahteraan dan lain-lain sebagainya. Maksudnya selawatnya artinya umum. Doa gitu. Ya. Bukan mengarang artinya nih, bukan mengarang. Boleh aja kita. Boleh aja mengarang. Iya kan? Allahumma sholli ala, tambahi seorang kan Bapak. Sebertaan salawat yang ada ini itu karangan. Iya. Tapi yang penting ada artinya, ada maksudnya. Ada juga kan yang wali-wali itu berselawat dapat ilham, dapat hidayah, dapat petunjuk. Apakah ketika hidin dalam keadaan panah, apakah hidin dalam keadaan bermimpi, apakah hidin dapat ketika yaqazatan, antara sadar lawan kada. Kemudian datang gurunya tadi bisa wali, bisa guru yang udah meninggal, bisa juga yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, datang melajari. Mujasidin, inilah fadilahnya, inilah ganjarannya. Boleh dipakai engkau dan boleh disampaikan kepada yang lain. Nah, makanya kan kita perlu ijazah selawat. Nah, ijazah selawat itu adalah rata-rata ada faedahnya. Jadi kalau kita ijazah tadi, faedahnya itu luar biasa. Amalan macam-macam lain kan ijazah kita. Karena langsung orang yang dapat itu sanadnya tersambung. Walaupun ibaratnya sanadnya tadi dengan dirinya, dengan gurunya hanya 3 langkah saja, langsung Rasulullah. Ada juga orang tuh ibaratnya dapat ijazah amalan atau salawat ataupun dzikir, jaraknya dengan Rasulullah tuh hanya 6 tingkat. Itu ketemunya bukan di alam nyata, tetapi di alam roh. Karena apa? Roh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kada pernah sirna, selalu ada dan selalu ibaratnya mendatangi orang-orang yang hidin cintai, yang hidin sayangi. Makanya apabila dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kasab kenabian, maka ketemulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujah Imam Al-Ghazali, Miskatul Anbiya, berisi lampunya tadi Rasulullah tukang bawa. Nah, jadi orang ini kada kau bergerak kalau kada dibawa Rasulullah. Kada boleh beramal, kada boleh bergerak kecuali isyarat Rasulullah. Nah, itu ngarannya orang tuh dapat nama Miskatul Anbiya. Kata tingkatannya. Jadi Rasulullah itu mendatangi terus. Kada guring, waktu tidur ataupun dalam keadaan jaga datang dok. Itu orang tuh mendapatkan Miskatul Anbiya. Miskat itu artinya lampu. Ada juga orang tuh mendapatkan namanya Miskatul Aulia, mendapatkan lampu dari aulia wali. Jadi hidin ini gerak-gerik hidin ini dalam keadaan hidayah wali. Itu tingkatannya wali juga dok. Jadi ibaratnya kalau yang satu tadi Miskatul Aulia itu derajatnya murabinya ataupun mursyidnya adalah para wali. Ada itu wali. Kalau yang satu tadi Miskatul Anbiya itu gurunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidin ini setiap hari dapat hadis terus, hadis baru. Hadis baru hidin ini. Tetapi hidin ini ada umum untuk disampaikan hadis baru tadi. Karena kalau orang-orang yang ada pengalaman,
maka dibilanglah Hidin ini adalah ahli khurafat ataupun ahli bid'ah, ahli dongeng dan ahli macam-macam. Karena ada pengalaman orang tadi. Coba orang pengalaman, kada mengkritik Hidin. Karena ada pengalaman menaham ujar ulama-ulama terdahulu, orang yang menyalahkan, menyesatkan itu karena ada pernah berpengalaman. Makanya kalau ada pengalaman paling kada mencari ilmunya barang. Nah, ilmunya habis itu kalau sudah ketemu ada orang yang harjul adat, karena keluar dari kebiasaan, kita disunahkan, dianjurkan adalah taslim, percaya. Nah, kalau sudah dapat ilmu, tapi kalau dapat ilmu belum pernah belajar ataupun pengalaman, akhirnya si dini mendustakan, mengingkari. Nah disinilah orang berilmu yang tanggung nih, akhirnya posisinya adalah hijab terus, kayak apa anak wasel. Lawan orang wasel kada percaya. Orang yang sudah sampai kada percaya, akhirnya hijab terus si dini. Nah itu Bang. Waktu kurahu musafahatu ahli zimmah, dan pulang pasal di sini menceritakan dimakruhkan bersalaman dengan orang, maksudnya nih ibaratnya ahli zimmah ini memang kada lain Islam itu lah, Islam bersalaman, tetapi ini tergantung hati kita pulang. Kita nih ibaratnya kita Rahman dan Rahim tuh nah. Kalau kita mempunyai sifat Rahman dan Rahim nih, ibaratnya melihat alam semesta ini kasih sayang ya, ada di pembedaan. Karena yang dilihat adalah jad wajil wujud Bang, dan dilihatnya itu rahmatun alamin. Nah, tetapi kalau orang masih berjalan di syariat, hukum terus tak pakai hukum. Tapi kalau orang sifatnya sudah ke atas, ini yang dilihatnya rahmatun alamin. Nah, rahmatan. Karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, la tusafahu ahlul zimmah, janganlah kamu bersalaman dengan kafir zimmah, maksudnya. Wal adabu fid du'a, adapun beradab ketika berdoa, hendaklah ketika berdoa angkat tangan. Nah, silahkan toh. Kemudian dia awali dengan mengucapkan alhamdulillah dulu, pujian dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dua apa? Hanyar meminta hajat. Hajat. Jadi ketika berdoa hanyar minta doa apa? Hajat. Apa yang hendak diminta nih? Jadi saat dulu pujian pada Allah dulu, salawat, kemudian baru permintaan. Berdoa kayak itu tuh. Kemudian jangan memandang ketika berdoa, memandang ke langit langsung. Nah, di sini ini kada manjurakan nih. Wala yanzuru ila as-sama'i fi halid du'aihi. Ketika berdoa jangan memandang langsung ke langit. Nah, mungkin ke atas bisa aja kalau lah. Tapi jangan dibuka atau rumah biasanya langsung transparan kan. Yang dianjurkan kan melihat kebesaran Allah aja, melihat langit, kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila kan, melihat keagungan Allah. Tapi ketika berdoa jangan melihat ke langit ya. Ini jadi kitab sidin nih kayak ini nih. Wa idza faraga, apabila sudah tuntung ketika berdoa, maka usaplah wajah. Nah, kayaknya ada dalilnya nih. Nah, yang kedua. Kemudian ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu bi batni afafikum. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibu berdoa maksudnya. Nah, ini apa nih? Batinnya nih, ini apa? Telapak tangan. Nah, kayak ini. Dituntungi dengan ini nah, kayak gitu. Tutup dengan batin nih. Nah, di dalam bibutuni afikum,
artinya telapak batinnya nih, maksudnya diusap lah. Nah, itu ada berdoa tuh. Jadi ketika berdoa nih ada adabnya juga. Mungkin tempatnya kita supaya khusyuk kayak apa, tawajuh kayak apa, berdoa tengah malam ya, kalau imbah kita berzikir, beramalan, kemudian kita bertafakur, tafakur macam-macamnya, banyak orang habis itu berdoa dengan adab yang kita tahu nih. Nah, insya Allah seandainya sesuai dengan takdir, langsung ditunaikan hajatnya. Apabila belum ditunaikan, jangan gundah gulana. Itu jangan ibarat maniwas, karena doa itu adalah ibadah, bukan harus dikabulkan. Nah, itu ini berdoa lawas sudah aja, tambah malam ketika ada dikabulkan. Nah, salah tuh, salah. Jadi amalan tuh adalah ibadah pengabdian, bukan harus diupah. Nah, harus diupah jangan. Beramal, berdoa harus dikabulkan. Mudah-mudahan itu apa yang ditunaikan hajat dikabulkan kayak itu. Amun kada dikabulkan harus saja baca. Harus saja baca. Ada seorang ulama diprotes oleh guru, oleh muridnya. Guru aja kenapa pian berdoa kada pernah dikabulkan. Nah, uji guru, lalu siapa lagi yang minta? Lalu siapa lagi yang minta? Akhirnya sebab diprotes oleh muridnya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bang. Jadi kalau kada dikabulkan, jangan pernah mundur harapan. Nah, jadi kita tuh ibaratnya berdoa itu adalah beribadah, ibarat kehambaan, pengakuan seorang hamba, adab seorang hamba berdoa, meminta. Tahu hati ini takdirnya semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Tahu semuanya adalah sandiwara Allah Subhanahu wa taala. Tahu sudah hakikat ini Allah juga sebertanang. Ada bapaknya tetapi karena ini adalah adab, ayo digawe berdoa. Apa yang disuruh, apa husnuzon, baik sangka, beradab dan sebagainya, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk kebaikan. Muhammad ini terpuji. Jadi apa saja yang kelakuan kita terpuji itu adalah Muhammad namanya. Terpuji itu artinya. Nah, tetapi terpuji yang paling terpuji yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amun empat aturan kita nih kada tahu bagus atau kada kan. Jadi langsung aja empat Rasulullah. Oh, apa yang digawe Rasulullah? Apa yang pernah digawe Rasulullah? Apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah? Nah, makanya orang tuh ibaratnya mutaba'ah bi Rasulullah tuh kalau bisa karam ke bahasanya tuh zahir dan batin kepada Rasulullah. Nah, selamat tuh. Jangan batinnya aja karam, zahirnya kada karam. Nah, itu bisa ada sembahyang lagi kan. Jadi zahirnya karam bi Rasulullah, lahirnya karam bi Rasulullah. Nah, zahirnya kayak apa? Yaitu yang kita tahu dari ulama hadis, maka ini Rasulullah. Atau ibaratnya ulama yang kita tahu mengamalkan kayak ini. Nah, itulah kita batin. Itulah yang disebut dengan karam bi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kena ada lagi pembahasannya, babnya tentang apa istiqra. Orang yang karam itu ada hadis, ada babnya kena. Nah, ini sedikit aja kita ungkai-ungkai kalau Faslun wa ta'awuzu bil Qur'an jaizun. Nah, kita ketika membaca Al-Qur'an dibolehkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan dianjurkan ya kalau fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah minasyaitonirrajim. Dan pulang
Ketika sebelum membaca Al-Quran, sesudah ta'awud, boleh kita membaca surah Al-Falaq. Kemudian setelah surah Al-Falaq, kita membaca Qul a'udzu birabbin nas. Boleh aja kita dah. Kalau ibaratnya pemanasan dulu kan sebelum baca nih. Baca Al-Fatihah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas, supaya terlindung daripada godaan setan nih maksudnya. Dan begitu juga kita hendak sembahyang dah. Supaya kita ibaratnya khusyuk sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bifalaq min ila akhir kan. Qul a'udzu birabbin nas kan. Terserah ya baca-baca atau syahadat kan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Istighfar kan, astagfirullahaladzim. Supaya membersihkan nih. Membersihkan. Dan pernah Rasulullah SAW meriwayatkan nih Jihidin, apabila satu ketika Nabi SAW ada keluhan, ada kesusahan, maka beliau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan Al-Fatihah, kemudian Qul a'udzu bifalaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian hidin tiupakan, bertiup. Misalnya dalam keadaan susah, ketakutan, kan? Pulwalanya ditinggal lah, ada dibuat nih. Qul huwallahu Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Tunggu. Qul a'udzu bifalaq, Qul a'udzu di atasnya Qul a'udzu bifalaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, dua. Al-Fatihah, bil falaq, an-nas. Nah, dua. Qul huwallah kada dibuat. Ini yang hitungannya dua untuk berlindung kan ya, berlindung. Nah, jadi hidin diopakan dan kemudian hidin dua ini menambahi a'udzu biwajhil karim. Nih doanya wa kalimatihi tamat min syarri ma khalaq. Nah, wajara wa bara'a. Dan apabila hidin baca itu biasanya nyaman, tenang. Misalnya kita apa pemikiran pindah kacau, stres, ya kalau auzubillahi minasyaitonirrajim sampai qul a'udzu birabbin nas itu diapakan kiri kanan. Nah, supaya hilang gangguan. Wa min syarri kulli dabatin wa min akhir min syarriha. Wa kadzalika ruqyatu bil Qur'an bi asma'i husna jaizun qauli. Nah, boleh maruqyah. Ruqyah. Ini kan tahu orang maruqyah tuh dengan nama-nama asma-asma Allah dengan Al-Qur'an. Karena apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Telah kami turunkan Al-Quran, itu adalah obat dan rahmat bagi orang mukmin. Nah, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini kitab diturunkan adalah keberkahan. Istarqu laha fa innahu law sabaqa al-qadru sayun. Nah, jadi dibolehkan kita tuh maruqyah. Kalau orang bertakun dalil ruqyah ini bang, ayat-ayat yang kita tahu ada orang pina stres diupakan, ambil pina garingan ya kalau diupakan, akan pina panas diupakan. Nah, ini namanya betiup. Nah, faslon. Nah, ini pulang. Wa yuktabu lil mahmumi wa yu'laqu alaihi ma ruya anil Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dahulu di zaman Imam Ahmad bin Hanbal dibolehkan diisi jimat kakanakan, biasanya kakanakan tuh, anak-anak tuh dijimati, dan tulisan jimat tadi adalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah wabillah Muhammad Rasulullah ya narakuni barda wassalaman ala Ibrahim. Nah, makanya kita juga tuh ibaratnya ada kekanakan pindah panas ya kalau. Tapi di sini
boleh dijadikan ditulis di kertas, dibungkus di laun kain, dikalungakan. Nah, kayak orang bahari jimat yang ngarana lah. Nah, apa dah? Kain hitam pulang. Kuning bisa juga. Ah, kuning. Nah, ini wah ini kayak ada lagi ya Allah, kakanakan bano berjimat. Di kampung masih. Wah, di kampung. Kurang kota ya kan. Doanya tadi dong diulangi. Bismillah. Tulisannya lah. Bismillah ya. Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Yang kedua Bismillah. Yang ketiga wabillah Muhammadir Rasulullah. Ditulis. Betul. Ya narakuni barda wassalaman ala Ibrahim. Nah, itu aja ditulis, dibungkus, nah dikalungakan kakanakan. Ini bagi kakanakan anti demam ya. Nah, wa aradu bihi kaidan faja'alnahum akhsarin. Ada juga yang menambahi Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil isfa sahibi hadzal kitab bihaulika wa quwwatika wa jaburutika ya arhamar rahimin. Nah, artinya ya Allah sembuhkan orang nang bisi tulisan ini, maksudnya nang bakalung ini nah, dengan kekuatan Engkau dan kekuasaan Engkau, dengan keperkasaan Engkau ya arhamur rahimin. Nah, itu ini yang tukang tulis adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ada sembarang-sembarang nih wali kutub, Al-Ghaus, gelar hidden. Paslon pulang waqad qala ba'dul ashabuna yaktubu lil mu'sarati idza asarat laha 'alaiha al-wiladatu fi jami' aw aniyatin nazibatin. Ini pulang ada papadahan sidin apabila ada orang nang ngalih melahirkan. Nah. Lang lahir wiladah melahirkan, maka Zaidin boleh menulis di gelas ataupun wadah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ka'annahum yaumun yarawnaha lam yalbasu illa asyatan aw duhaha. Ka'annahum yaumun yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min naharin. Nah, ila akhirnya banyak nih anunya yang ditulis. Kemudian dimandiakan lah orang hendak melahirkan tadi. Kemudian sebagian diminumkan, sebagian dicipratakan ke dada, disapukan maksudnya. Wa kadzalika tujuju ruqyatu minan numlah. Nah, begitu juga kalau kita kada tujuh di rumah banyak binatang. Nah, binatang samut kah apakah? Kalajengking kah, ada ular kah? Ibaratnya maka itu boleh dikubui banyu tadi. Nah, ya. Banyu doa tadi. Nah, wadah kita biasanya baju yasin kah? Ya kalau banyu apakah? Baju doa kah? Dikubuyakan. Nah, ini amalan orang bahari ini. Sekalinya ada aja dari sini ya. Nah, rahasa fi ruqyah min kulli dhi himmatin. Sallallahu ala nuhin wa ala nuhin salam. Jadi ya, barang siapa ibaratnya nah hendak berjalan kah, maka ibaratnya man qala hina yamshi salasa marah sallallahu ala nuhin wa ala nuhin salam lam talhu. Nah, barang siapa yang membaca ayat di atas tadi ketika hendak berjalan, maka ia terselamat daripada binatang. Ada doa yang tadi yang di atas itu. Man qala hina yamshi salasa marat a'udzu bi kalimatil tammat kulli min syarri ma khalaq lam tadurru khammatun tilkal lailah. Kita membaca bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim.
Nah itu kada berbahaya mujasidin di sini. Jadi kita disunahkan membaca tuh ditumpahkan ke kiri ke kanan supaya selamat. Nah inilah namanya disebut ibaratnya ikhtiar yang sesuai dengan anjuran ulama, anjuran Nabi. Nah, jadi kita ini berikhtiar sudah disuruh dan dianjurkan. Adapun kejadiannya, hasilnya itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila orang berusaha pasti sampai gitu ya. Dikatakan dalam satu perkataan Imam Al-Ghazali, kulun muyassarun lima khuliqa lahu. Sesuatu perkara itu akan mudah, akan terjadi apabila jalannya juga mudah gitu maksudnya. Kulun sesuatu perkara, kulun muyassarun lima khuliqa lahu, dan sesuatu perkara itu mudah karena diciptakan sudah mudah dengan jalannya yang mudah juga. Nah, kayak apa tuh pahamnya tuh? Jadi ibaratnya orang tuh ditakdirkan menjadi orang mudah, jadi orang sugih, maka ketika berusaha tuh berhasil terus. Nah, karena sesuai dengan usahanya, karena sudah ditakdirkan sugih. Nah, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nah, jangan beranggapan kada sugih juga aja. Nah, berarti orang tuh ditakdirkan kada sugih. Nah, kayak itu tuh. Nah, orang tuh ibaratnya sembuh, kada sembuh juga aja. Berobat kemana-mana, ambil obat. Nah, berarti orang tuh ditakdirkan kada sembuh. Jadi suatu perkara ditakdirkan tuh sesuai dengan usahanya. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Itu perkataan Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkah daripada wali Sultan Aulia Syaikhul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Abdul Zikri fa'alam annahu La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la la ilaha illallah, 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 la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Rahman ya Rahim, iqdi hajatina ya Allah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.